Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia. Kesempatan malam kali ini saya akan memberikan sebuah khotimah untuk para pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, terkhusus para penikmat YouTube yang sering nonton di tayangan Kang Toko TV. Bersyukurlah jika hidup kita ini sudah memiliki jalan rohani. Apabila kita sudah menemukan seorang guru rohani atau mursyid yang bisa mengarahkan kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, maka jangan sampai disia-siakan waktunya untuk bersamanya. Serahkan diri kita sepenuhnya untuk dibina, karena setiap santri di dalam perguruan rohani atau jemaah tarekat sebutannya akan diarahkan oleh gurunya untuk menaiki tangga-tangga rohani. Istilahnya ini di dalam perguruan kita disebut sebagai makhomat, yakni usaha untuk menduduki satu martabat tertentu yang telah dianjurkan oleh seorang guru atau mursyid. Dengan martabat tertentu itu sesuai dengan arahan guru ya. Nah, akan ada nanti upaya khusus yang harus ditempuh oleh santri selama menaiki tangga-tangga rohani di dalamnya. Seperti halnya ya, ketika kita menjadi santri, maka di situ kita akan diarahkan khusus untuk menyempurnakan seluruh anggota tubuh. Nah, inilah rujukan ajaran yang diberikan oleh kemursidan di Satariyah. Nah, jadi nanti guru mursyid akan menerangkan arahan-arahan dan penempuan selama menjadi santri. Nanti akan diajak untuk menaiki tangga-tangga rohani yang telah dipaparkan di dalamnya. Nah, sebelum menjalankannya ada baiknya berbaiat dan bertalqin dulu pada guru mursyid atau mursyid wilayah yang telah ditunjuk untuk meminta izin dan arahan. Setelahnya baru bisa bersama-sama dengan santri yang sudah lama atau santri-santri yang sudah berjalan untuk berjuang meningkatkan kualitas tubuh beserta organ-organnya. Nah, organ dirinya sendiri dimulai dari menghilangkan hijab yang menempel pada tubuh sampai memfungsionalkan seluruh anggotanya. Setelah bersungguh-sungguh menempuh diri menjadi tubuh yang ideal dalam skala bumi, menggantikan tubuh yang lama menjadi tubuh khalifah atau pemimpin dengan memberdayakan tubuh selama menjadi santri. Nah, diharapkan energi yang berada di dalam tubuh kita berkembang dan membentuk perilaku-perilaku yang luhur, menjadikan kita semakin menikmati fungsi-fungsi tubuh kita sendiri sebagai tubuh yang sempurna. Supaya apa? Supaya kita bisa menata kehidupan kita tentunya. Dengan apa? Dengan meluangkan waktu untuk merubah gaya tubuh yang tadinya kayak bebas menjadi kayak kupu-kupu misalnya ya, yang kapan saja siap diterbangkan. Maka dari itu penting untuk berbaiat dan talqin sebelum kita mencapai makom-makom rohani. Nah, nanti setelah berbaiat akan diberikan talqin dzikir la ilaha illallah sesuai dengan pengupasannya. Maka dari itu inilah pentingnya untuk mencari seorang guru atau mursyid supaya ada yang mengarahkan ke jalan rohani. Dan disinilah tata cara kemursidan para mursyid di Satariyah di dalam membina santrinya dengan upaya-upaya rohani, dengan dimulai dengan baiat dan bertalqin. Baiat itu kan sudah saya sering terangkan. Baiat adalah ungkapan dari untuk berjanji setia dan
taat kepada pimpinan. Dengan berbaiat, seorang santri akan selalu tergerak untuk selalu mentaati apa yang diperintahkan pimpinannya atau guru. Tidak boleh membantah, selalu menghormati keputusan guru untuk dirinya, seperti yang sering diingatkan oleh seorang pimpinan dalam sebuah perguruan kepada santrinya, agar tetap samina wa ata'na, mendengar dan taat. Baik juga menjadi cara yang sangat disakralkan dalam sebuah perguruan tarekat, di mana sang guru mengakui murid barunya dan sang murid mengakui sang gurunya sebagai gurunya. Ikatan inilah yang akan mengikat dohir dan batin sang santri untuk selalu setia dan taat kepada gurunya. Setelah dibaiat, maka santri akan dijelaskan oleh guru mursyidnya tentang sanad tarekat yang sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada guru-gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berbaiat, kemudian santri akan ditalkin oleh gurunya sesuai dengan tingkatan zikirnya. Nah, talqin itu adalah menuntun atau tuntunan dari seorang guru kepada muridnya, yakni tuntunan khusus pendekatan atau pendiktian secara kalimat tauhid oleh seorang guru mursyid kepada santrinya, seperti yang dialami oleh Sayyidina Ali yang mendapat talqin kalimah la ilaha illallah dari gurunya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa yang telah diungkapkan oleh guru-guru rohani. Nah, orang yang pertama kali menginginkan jalan terdekat kepada Allah, terunggul tetapi termudah melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meminta Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi menunggu wahyu, maka datanglah malaikat Jibril dan menalkinkan kalimat la ilaha illallah 3 kali, dan Nabi mengucapkan 3 kali. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril, kemudian menalkin Ali, lalu mendatangkan para sahabat dan menalkin para sahabat secara berjamaah. Nah, inilah proses penalkinan yang dialami Sayyidina Ali radhiyallahu anhu oleh baginda Nabi. Nah, inilah sampai sekarang masih dijalankan oleh banyak perguruan tarekat di seluruh dunia sebagai cara untuk menyampaikan kalimat tauhid kepada generasi selanjutnya, di mana seorang ahli talqin atau mursyid akan mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, baru kemudian diikuti oleh orang yang mendapat talqin. Sebelum dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, guru mursyid akan memberi penjelasan tentang cara dzikir, baik secara jahar, lisan maupun khafi, samar. Dimaksudkan agar ketika penalkinan berlangsung, santri sudah memahami dan mampu istilahnya menelaah secara zahir dan batin ketika mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang tarekat memandang bahwa zikir yang diucapkan adalah sesuatu yang tidak main-main atau asal-asalan. Setiap kalimat yang dizikirkan harus tembus pada tempat sir atau rahasia dari zikir tersebut, agar setiap kita zikir mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap makomnya, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Setiap makom zikir memiliki martabat masing-masing, baik yang zahir maupun yang khafi, ya. Pertama-tama, orang yang makom zikirnya lisan, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan mereka pada zikir lisan. Orang yang makom zikirnya zikir hati, Allah akan menunjukkan mereka pada zikir hati. Orang yang makom zikirnya ruh, Allah akan menunjukkan mereka pada zikir ruh. Adapun zikir lisan berfungsi sebagai pengingat hati terhadap zikir yang dilupakan, sedangkan zikir nafsi ialah zikir yang tidak bisa didengar huruf dan suaranya. Ia hanya bisa didengar dengan indera dan gerakan dalam batin. Zikir qalbu adalah untuk menggali
Jalaliyah ya, Jalaliyah dan Jamaliyah yang terkandung di dalam hati. Zikir ruh adalah menyaksikan cahaya tajalli. Sifat zikir syiri ya, ialah untuk membuka rahasia ilahi, untuk mendapatkan talqin, zikir, tauhid tersebut. Seseorang ada baiknya bertalqin kepada seorang guru mursyid yang sanadnya mutawasil ya, atau mutasil. Sanadnya mutasil, menyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah mengikat hatinya untuk menjadi satu ikatan dari guru mursyidnya ke guru-guru mursyid sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang telah mendapatkan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, tentunya talqin zikir yang bersanad ini akan mengandung banyak energi untuk menghidupkan hati seorang yang mengambilnya, seperti apa yang telah dianjurkan oleh para hamba-hambanya yang soleh. Oleh karena itu, yang wajib dicari oleh semua manusia di dunia ini adalah upaya menghidupkan kalbu sebelum mati, yakni dengan mengambil talqin dari ahlinya. Setelah meminta talqin dari seorang ahlinya, seseorang yang baru masuk dalam dunia tarekat harus selalu berusaha untuk menghidupkan hatinya dengan kalimat takwa tersebut, seperti apa yang telah diwajibkan Allah bagi hambanya. Seperti itu nggih. Kenapa? Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa. Sebelum menetapkan hati dengan kalimat takwa ini, seseorang harus mengambil bibit yang berkualitas dari seorang yang sudah hidup hatinya dengan kalimat takwa tersebut. Nah, kalau seorang sudah punya bibit ketakwaan, maka dianjurkan pula bagi kita ini untuk berguru kepadanya, sebagaimana yang dianjurkan oleh guru-guru yang dulu ya, guru-guru yang istilahnya yang sepuh-sepuh dulu waktu zamannya Syekh Abdul Qadir Jilani dan lain-lain. Karena maksud dari kalimat takwa di atas ialah kalimat la ilaha illallah. Jadi para nabi, para wali semuanya mengamalkan ini. Nah, kalimat talqin ini bisa diambil dengan syarat dari orang-orang yang kalbunya bertakwa sempurna dan suci dari segala sesuatu kecuali Allah. Jadi bukan sekedar kalimat la ilaha illallah yang diambil dari mulut orang awam, meski lafadznya sama, tapi bobotnya berbeda. Bibit tauhid ya, tauhid yang hidup tentu saja diambil dari kalbu yang hidup, sehingga bibitnya berkualitas. Sedangkan bibit yang tidak berkualitas tidak akan tumbuh dengan baik. Seperti itu. Ini kalau saya terangkan panjang lebar untuk kesempatan kali ini untuk pemirsa Kang Toko TV dimanapun berada, semoga mengerti tentang makna kemursidan di Satareh ini ya. Kenapa dalam dunia tarekat ini di Satareh ini adalah talqin ini dianggap sebagai kunci dalam penyebarannya dari mursyid ke mursyid. Talqin ini harus benar-benar terjaga dan berkualitas. Singkatnya, guru mursyid tidak akan memberikan mandat kepada santri pilihannya atau calon mursyid penerusnya untuk mentalqin santri baru dalam wilayah tertentu sebelum sang guru mengetahui bahwa hati santri pilihannya tersebut telah hidup hatinya dengan kalimat takwa tersebut. Dari saling menjaga antar sesama mursyid tersebut ya. Jadi pertanggungjawabannya untuk menyebarkan talqin yang bersanad akan terus berlanjut pada generasi selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jagung Demati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap obat aku budi pekerti luhur. Zaman bingung, negara jadi wang bingung. Para pemimpin
melek untung rakyat iris padha lodang landung iki lagu gur kepilih